Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati teman-teman peserta lomba, dan yang saya sayangi semua teman-teman di SMP Negeri 1 Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlalu banyak rahmat, taufik, serta hidayah yang terlimpahkan kepada kita. Untuk itu, mari kita menyegerakan untuk memuji rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan dan bimbingannya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi panutan kita dan senantiasa kita nanti syafaatnya di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan diri saya, Siva Aulia Priyanka Ananda Putri, kelas 7A dari SMP Negeri 1 Pilangkenceng, nomor gudep 12076, Warti Ranting Pilangkenceng, Warcap Madiun, untuk menyampaikan sebuah gagasan yang bertema peran pemuda pramuka dalam menghadapi penyalahgunaan handphone. Dewan juri yang terhormat, juga teman-teman yang berbahagia, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang penyalahgunaan handphone, ada baiknya kita ketahui asal-muasal keberadaan serta penggunaan handphone sendiri. Tahukah kita siapa sebenarnya orang yang pertama kali menemukan teknologi canggih ini? Handphone atau telepon genggam ini pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola Amerika pada tanggal 3 April tahun 1973. Martin Cooper lahir pada tanggal 26 Desember 1928. Telepon genggam pertama ini diperkenalkan pada publik pada tanggal 3 April 1973. Telepon genggam yang ditemukan oleh Martin Cooper ini memiliki berat kisaran 800 gram. Pada generasi pertama ini, telepon genggam atau handphone sering disebut juga dengan generasi 1G atau dikenal juga dengan istilah AMPS, frekuensi antara 825 MHz hingga 894 MHz. Handphone atau telepon seluler merupakan alat komunikasi yang sekarang hampir dimiliki oleh setiap orang di Indonesia. Namun, apakah kalian tahu jika handphone pada tahun 70-an merupakan teknologi canggih yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari negara Eropa saja? Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, handphone baru masuk digunakan sebagian penduduk Indonesia pada sekitar tahun 1984. Handphone pertama yang digunakan di Indonesia berbasis teknologi Nordic Mobile Telephone (NMT). Selanjutnya, perkembangan handphone terus mengalami perubahan setiap tahunnya di Indonesia. Pada tahun 1985 sampai 1992, handphone mulai dimiliki oleh beberapa orang di Indonesia, namun tidak dapat dimasukkan ke dalam saku celana maupun saku baju karena ukurannya yang besar dan juga panjang. Alat komunikasi ini juga memiliki berat rata-rata 430 gram, hampir setengah kilogram. Nah, untuk harga ponsel juga tidak murah, yaitu berkisar di atas 10 juta per unit. Di tahun ini pula baru dikenal dua teknologi seluler, yaitu NMT 470 dan modifikasi NMT 450. Tidak sampai di sini, perkembangan alat komunikasi ini terus mengalami perubahan yang cukup pesat. Di akhir 1993, PT Telkom memulai proyek percontohan seluler digital Global System Full Mobile (GSM). Berikutnya, pada tahun 1994, PT Satelit Palapa Indonesia atau Satelindo beroperasi sebagai operator GSM pertama di Indonesia dengan mengawali kegiatan operasinya di Jakarta dan sekitarnya. Dan pada tahun 1995, proyek Telkom di Batang berlangsung sukses dan dilanjutkan ke provinsi-provinsi di Sumatera dan provinsi lainnya. Lalu menjadikan Telkomsel pada 26 Mei 1995 sebagai operator GSM nasional bersama Satelindo. Kemudian di tahun 1996, Telkomsel dengan produk kartu halonya sukses di Medan, Surabaya, Bandung, dan Denpasar. Kemudian masuk Jakarta di penghujung tahun 1996. Ini pula PT Excelcom berbasis GSM beroperasi di Jakarta sebagai operator GSM ketiga di Indonesia. Namun, kini kisaran dari 5-10 tahun terakhir ini, handphone sudah menjadi bukan barang yang mewah lagi. Hampir setiap orang dewasa atau bahkan anak-anak sekolah sudah banyak yang memiliki handphone pribadi. Dari sinilah semakin terasa hebat dan canggihnya alat komunikasi ini. Tentu saja hal ini di samping banyak hal yang terdampak positif, tetapi tidak sedikit juga dampak yang negatif.
Adapun dampak negatif dari penggunaan handphone ini kebanyakan dialami oleh kaum muda, kalangan muda, pelajar, pemuda prakerja, maupun sebagian mahasiswa, bahkan juga orang dewasa. Disinyalir banyak yang menyalahgunakan fungsi handphone ini. Penyalahgunaan ini meliputi transaksi pinjaman online yang tak bertanggung jawab, menonton foto, video, atau konten-konten tak senonoh, penipuan, peneroran, memberi informasi yang tak nyata kebenarannya atau hoak, jual beli narkoba secara online, mengupload foto yang tak layak untuk dilihat anak di bawah umur, bermain game tak ingat waktu, mencari kunci jawaban di Google waktu ujian sekolah, perjudian online, dan lain-lain. Sedang di masa-masa mendatang, mimpi besar bangsa kita pada kisaran 2045 adalah mimpi emas Indonesia. Indonesia Emas 2045 adalah mimpi besar bagi para rakyat negara untuk membentuk Indonesia yang maju, Indonesia yang mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Kunci sukses untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 terletak pada generasi penerus bangsa dan negara, yang salah satunya melalui gerakan kepramukaan. Kita semua harus bersyukur karena bangsa kita tidak pernah kekurangan generasi muda atau generasi penerus yang cerdas dan cemerlang. Apalagi negara kita memiliki pemuda pramuka yang turut berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negara. Pramuka adalah sarana menciptakan generasi yang produktif, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, seperti handphone dan penggunaannya yang efektif dan terarah. Kini generasi penerus kita sedang berada di tahap milenial. Mereka tidak dapat hidup tanpa teknologi, terutama handphone, karena handphone sendiri telah menjadi inti dari jiwa dalam hidup mereka. Perlu kita ketahui, meski beberapa orang menganggap generasi milenial terkesan terlepas dari kehidupan nyata dan antisosial, namun percayalah, di pundak kokoh mereka terletak kunci pembangunan bangsa dan negara yang sangat penting. Kelekatan mereka pada handphone menjanjikan penguasaan yang ulung akan kunci pembangunan negara di masa mendatang. Untuk itu, para generasi muda harus selektif dalam penggunaan handphone karena terbatasnya waktu dan kesempatan. Maka dari 10 macam penyalahgunaan handphone tersebut, saya akan fokuskan untuk membahas tentang penyalahgunaan handphone berupa menonton foto, video, atau konten-konten tak senonoh. Di sini tugas para pemuda pramuka adalah mengadakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pemuda bangsa tentang dampak buruk penggunaan handphone. Pemuda pramuka dapat menjelaskan kepada pemuda bangsa tentang dampak buruk menyalahgunakan handphone, serta cara untuk menggunakan handphone secara bijak, seperti perbanyak bermain dengan teman, matikan handphone sebelum tidur, hapus aplikasi yang menjadi penyebab kecanduan, serta mengetahui dampak kecanduan yang sangat merugikan diri dan orang lain. Kesimpulannya, teknologi komunikasi khususnya handphone yang semakin canggih maka semakin cangcing pula untuk digunakan ke hal-hal yang baik, tetapi semakin mudah pula peluang untuk disalahgunakan, khususnya oleh pemuda bangsa zaman sekarang. Teknologi yang harusnya membawa dampak positif bagi pemuda bangsa malah membawa beribu dampak negatif yang sangat merugikan bagi pemuda bangsa. Perlu kita ingat, setiap teknologi memiliki resiko yang dapat menghancurkan kehidupan, namun kita tetap memerlukan teknologi untuk membangun kehidupan yang baik. Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda bangsa ini untuk terus bersikap bijak dalam penggunaan teknologi canggih, utamanya handphone dan teknologi lainnya, agar tidak menyesal di kelak kemudian hari. Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awalan tanpa akhiran. Untuk itu, saya akhiri pidato saya ini. Semoga kita tetap saling mendoakan untuk kebaikan kita semua. Minta maaf atas kekurangan dan kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Berlatih pramuka, ayo kita ikuti, bersukaria kita temukan. Sekian uraian pidato kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.